Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah bisa bergabung lagi di channel pengalamanku The Coach. Pagi hari ini saya mau berbagi atau sharing tentang papan impian saya yang kedua. Yang sebelumnya udah saya ceritakan bahwa papan kedua akan saya buat videonya. Papan kedua yang saya buat seperti ini. Kalau nggak salah saya itu buatnya tahun 2016 saya buat dan dipajangkan di di dinding di kamar supaya bisa kelihatan setiap mau tidur atau setiap habis berdoa bisa dilihat gambarnya dengan jelas. Yang pertama saya menuliskan atau mencetak di sini pendapatan tembus pemasukan di tahun 2017 tembus 5 juta per bulan. Terus yang kedua karena tahun 2015 saya kredit motor, jadi di sini saya menuliskan bahwa motor ini lunas di tahun 2017. Kalau secara kredit lunasnya itu 2018, 3 tahun. Terus yang ketiga saya menggambarkan di sini rumah impian tercapai sebelum tahun 2020. Seperti ini. Terus yang ketiga saya menuliskan gambar uang dan di sini tuliskan beberapa tahun ke depan terbebas dari segala utang. Mudah-mudahan bisa tercapai. Terus yang berikutnya profit trading per hari profit $10 karena waktu itu saya masih trading, jadi saya menuliskannya seperti ini. Tapi kalau untuk sekarang semenjak COVID saya sudah tidak trading lagi, jadi berhenti. Terus yang berikutnya saya foto keluarga kecil saya. Di sini saya menuliskan keluarga sehat dan sejahtera, bahagia, rukun, makmur. Di sini fotonya ada anak saya yang pertama sama istri sama 2 keponakan. Terus yang berikutnya saya menggambarkan Ka'bah. Saya di sini 5 tahun ke depan insya Allah umroh atau naik haji bareng keluarga, mudah-mudahan tercapai. Saya akan ceritakan apa aja yang bisa tercapai yang ada di papan impian saya ini. Yang pertama, alhamdulillah yang ini 2017 alhamdulillah pemasukan saya tembus 5 juta, tapi belum per bulan, jadi kadang-kadang karena pemasukannya nggak stabil. Jadi di 5 juta itu gaji plus penghasilan sampingan. Terus yang kedua motor di sini lunas 2017. Sebenarnya ini 2017 itu bisa lunas karena waktu tahun 17 ada yang nelpon ke saya, ini uangnya mau diambil atau ditransfer katanya. Kata saya itu ditransfer aja. Ini kalau dibayarkan ke motor ini lunas. Tapi berhubung saya punya cita-cita yang lain, yang ke depan, jadi saya simpen dulu
uangnya itu. Jadi uangnya yang sebagian saya depositikan 10 juta. Jadi yang pernah saya ceritakan dapat 10 juta di yang tadinya saya menuliskan cek, terus ternyata yang terjadi itu saya punya deposito 10 juta. Jadi itu papan impian saya yang pertama kali, karena sebelum yang 2011 buatnya jadi nggak ada dokumentasinya, maaf ya, tapi itu benar-benar terjadi. Jadi yang motor ini kalau dilunasi bisa waktu itu, karena saya punya kebutuhan yang lain, jadi saya simpan. Jadi lunasnya itu ya sesuai normal 2018. Jadi mohon maaf waktu itu saya janjinya mau ditulisnya nih lunasnya 2017, tapi karena ada kebutuhan lain saya simpan uangnya. Jadi masih kredit sampai 2018. Alhamdulillah lunasnya 2018. Dan PPKB-nya aman, tidak disekolahkan sampai sekarang. Karena udah pinter PPKB-nya. Jadi nggak perlu disekolahkan. Terus yang ketiga ini papan impian saya yang ketiga itu rumah impian tercapai sebelum 2020. Ini saya ada gambar mobilnya, ada gambar rumahnya juga. Dan alhamdulillah bisa tercapai beli rumah, walaupun bentuknya tidak seperti ini, tapi mempunyai rumah impian itu terjadi 2018. Ceritanya kan saya pindah kerja, terus mau ngontrak, terus ngontraknya itu per bulan itu 800.000. Terus ada teman saya nawarin, daripada ngontrak 800.000 ya lebih baik nyicil katanya. Ya saya pikir-pikir betul juga ya gitu waktu itu, daripada saya nyicil 800 per bulan, daripada ngontrak lebih baik nyicil. Saya nyicil 800 per bulan misalkan, jadi nantinya rumahnya jadi milik saya. Kalau ngontrak kan masih punya orang lain. Ya waktu 2018 saya belum mengerti tentang riba, jadi ya saya kredit ini ya KPR ini saya coba mengajukan 2018 itu ke Bank BTN di Perum, salah satu Perum di Majalengka. Jadi waktu itu saya ngajuin prosesnya itu alhamdulillah cukup cepat. Mengajukannya saya itu bulan berapa lupa lagi saya itu. Kalau nggak salah itu di ACC-nya itu bulan Agustus itu, kalau nggak salah Agustus lah, sekitar Agustusan, saya lupa lagi itu. Tahun 2018 itu di ACC. Saya akadnya itu 2018, jadi alhamdulillah sesuai papan impian saya ini, saya punya rumah. Saya punya rumah tercapai sebelum tahun 2020. Ternyata benar, bisa terjadi, dikabulkan. Walaupun ini KPR, tapi benar terjadi sesuai papan impian ini. Dari hukum tarik menarik itu terjadi gitu. Cuma sayang di sininya waktu dulu kalau saya tahu mungkin dituliskannya itu rumah tercapai sebelum 2020 tanpa kredit. Kalau tahu dulu tentang riba mungkin saya akan tuliskan di sini tanpa kredit gitu kan. Jadi karena waktu itu belum tahu ya, jadi yang terjadi punya rumahnya itu secara KPR. Alhamdulillah ukurannya lumayan rumah di ukuran 27
72 meter persegi, lumayan, satu kamar. Ke belakangnya ada tanah kosong 3 meter dan ke depannya ada tanah kosong 4 meter. Dan secara bertahap rumahnya saya tambah ya, di belakangnya jadi tambah dapur sama kamar, terus yang di depannya tambah teras dan garasi. Mudah-mudahan nanti garasinya banyak isinya, mudah-mudahan ke depannya. Jadi tapi rumahnya itu saya tambahnya atau direnovnya itu secara bertahap, enggak sekaligus. Nanti saya buat videonya atau buat potongan-potongan foto dari rumah pertama sampai sekarang. Alhamdulillah, karena saya berdoa, karena tahun 2020 sudah tahu tentang riba, saya berdoa dan saya iklankan di salah satu sosial media bahwa rumah saya akan dijual, dengan alasan saya takut riba gitu. Walaupun sampai sekarang belum ada yang beli karena ada nawar tapi harganya tidak sesuai dengan yang saya keluarkan. Tapi alhamdulillah semenjak Covid, dari tahun 2020 sama sekarang, alhamdulillah ada bantuan subsidi dari pemerintah. Subsidinya itu bunganya itu nggak bayar, jadi saya bayar pokoknya aja. Alhamdulillah mengurangi riba saya, jadi per bulannya hanya bayar pokoknya aja. Waktu tahun 2019 itu 3 kali atau 4 bulan gitu ya. Jadi yang pertama potongan sekian, yang bulan berikutnya sekian dan sekian. Sekarang juga sama, 2021 juga dapat subsidi, alhamdulillah, dari Bank BTN-nya ada bantuan subsidi buat potongan ada potongan harga, tidak membayar bunga, jadi bayarnya pokoknya aja. Jadi semuanya yang di Perum itu, kalau yang syaratnya itu dapat bantuan itu, pertama tidak telat, jadi tidak ada jatuh temponya itu tidak terlewati, jadi pas terus. Terus yang kedua punya NPWP kata syaratnya itu. Jadi tetangga saya juga ada yang dapat, ada yang enggak. Karena yang enggak dapat itu karena pernah telat gitu, walaupun telatnya satu kali, jadi dicoret sama banknya gitu. Karena saya sih bukan karena banyak uang, jadi saya diusahain, jadi pertama kali saya gajian itu diutamain itu ya buat bayar hutang gitu, karena itu wajib gitu. Jadi setiap saya gajian langsung nabung ke BTN, jadi otomatis setiap jatuh tempo itu langsung ditarik sama BTN otomatis. Jadi saya nggak pernah telat, alhamdulillah, karena itu adalah sebuah amanah, jadi saya diutamakan. Sambil saya juga sekarang sambil jual gitu biar terbebas dari riba, tapi belum ada yang cocok harganya. Jadi yang dari yang ke ini yang saya buat itu yang sangat signifikan, yang terjadinya itu ya motor sama punya rumah ini. Jadi yang berikutnya masih biasa-biasa aja ngefeknya gitu. Kalau keluarga sehat, alhamdulillah sehat semuanya. Cuma keponakan salah satu ada yang almarhum, yang ini nih, almarhum meninggal tahun 2021 waktu Agustus kemarin kalau nggak salah. Mudah-mudahan almarhum dilapangkan di kuburnya, diterima iman Islamnya, supaya, karena almarhum ini dari kecil, keponakan ini disekolahin sama saya dari
4 SD sampai SMP. Walaupun keponakan, tapi saya berjuang untuk nyekolahinnya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Maaf, jadi teringat, jadi sedih. Astagfirullah. Maaf teman-teman, karena saya teringat, jadi agak sedih. Jadi papan impian saya yang tercapai, yang sangat signifikan itu yang dapat pelunasan motor walaupun ditabungkan, dan mempunyai rumah walaupun KPR. Jadi teman-teman kalau punya impian, kalau punya suatu target, karena harus dituliskan atau digambarkan atau divisualisasikan supaya hasilnya cepat, tapi tetap hasilnya itu kita bekerja gitu, sambil usaha sampingan, bukan diam di rumah aja. Walaupun diam di rumah, tapi kalau punya sampingan nggak apa-apa. Jadi semua impian itu nanti bisa tercapai. Cukup sekian teman-teman untuk sharing pengalaman di papan impian yang kedua ini. Nanti berikutnya saya akan menceritakan papan impian yang ketiga. Tapi papan ketiga masih baru karena buatnya tahun 2020 kemarin. Mungkin akan saya perlihatkan contohnya. Ini papan impian saya yang ketiga. Saya di sini mencoba menuliskan di sini penghasilan 2021 tembus 10 juta per bulan. Alhamdulillah pernah tembus, tapi bukan penghasilan per bulan, cuma ada pendapatan lain, jadi dapat 10 juta tapi belum per bulan. Tapi ya alhamdulillah berhasil tembus sebulan aja. Tapi itu alhamdulillah sih sesuai target yang saya catatkan. Terus yang berikutnya di sini rumah saya KPR itu ditulis lunas sebelum 2030. Semuanya itu misal yang sekarang ditambahin, waktu itu kan motor tidak tanpa kredit ya. Saya ini pengen punya mobil ditulisannya tanpa kredit tapi cash. Mudah-mudahan terjadi. Nanti kalau misalkan terjadi akan saya ceritakan perjalanannya atau sharingnya. Cukup sekian teman-teman, mohon maaf jika ada salah kata atau salah memberikan keterangannya, mohon maaf jika ada salah. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan tombol like, subscribe, dan share supaya saya tambah semangat lagi untuk berbagi pengalaman atau sharingnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.